Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-halatur rabi'atu an la taqwa ala dhalika fastagil bihajatika iktisaban ala nafsika au ala iyalika. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa ada ajaran atau sesuatu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu membagi waktu-waktu kita dalam 4 hal, kata Imam Ghazali di sini. Yang pertama adalah yang paling afdolnya kita keluarkan atau kita gunakan waktu kita untuk thalabul ilmin nafi', menuntut ilmu yang bermanfaat. Jangan nuntut ilmu yang tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Atau kemudian kalau kita kagak bisa juga, rada sibuk, kita punya waktu, gak sempat kita nuntut ilmu, maka yang kedua adalah kita menyibukkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Zikir, baca Quran, wirid, baca tasbih, sholawat, atau kita ngelakuin sholat sunnah. Itu ketimbang kita kagak punya waktu buat nuntut ilmu, maka kita gunakan waktu kita untuk ibadah yang lainnya. Atau kagak bisa juga, kita nggak bisa ngebagi waktu, mau sholat, mau ibadah, mau ini segala macam, emang susah kita. Apa yang ketiga, yaitu kita melakukan kebaikan, sesuatu yang khair ilal muslimin, kepada orang-orang muslim lainnya. Contohnya idkhalus surur, membahagiakan orang lain, memberikan faedah atau manfaat. Adanya kita bisa ngasih manfaat orang lain, kita bisa berkhidmah, kita bisa ngebantu dengan apa? Ada bantuan dengan fisik, dengan tenaga yang kita punya. Kalau fisik kita juga lemah, ada kita punya harta, kita bantu pakai harta. Kalau harta juga emang kagak punya, emang kita orang miskin 7 turunan, ya udah kita bantunya dengan doa dah. Nah, itu yang paling serendah-rendahnya tetap ada nilainya, yaitu ngebantu dengan doa. Doa juga kudu yang ikhlas, doa yang ikhlas. Jangan udah doa diceritain sono sini, itu mah bukan ikhlas, itu namanya iklan. Iya, bukan ikhlas, iklan. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, kata Imam Ghazali, al-halatur rabi'atu an la taqwa, bahwa kamu tidak mampu ala dzalika, akan yang demikian, yaitu tadi nggak bisa ngebahagiain orang, nggak bisa ngebantu orang, nggak bisa ngajak orang makan, nggak bisa neraktirin orang buat makan atau jalan-jalan segala macam yang mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Maka fastagil bihajatika, sibukkanlah dirimu bihajatika, dengan kamu punya hajat, kebutuhan kita. Iktisaban, dalam mencari nafkah. Nah, ini kita banget. Assalamualaikum. Ya, kita banget nyari duit mulu, nyari nafkah ala nafsika, atas dirimu, au ala iyalika, atau atas keluargamu, buat anak bini, ya. Cuman lempengan sini yang namanya nyari nafkah ada syaratnya. Enggak cuman kita sibukkan diri kita dengan ngejar nyari duit segala macam, nyari nafkah buat anak bini juga, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Waqad salimal muslimuna minka. Kita harus yakin dulu bahwa telah selamat orang-orang muslim minka, dari dirimu. Wa aminu, dan mereka aman. Min lisanika wa yadika,
dari lisanmu dan tanganmu. Itu syaratnya. Lempengan sini halat atau keadaan yang keempat, kita bagi punya waktu dengan kita mencari nafkah, asalkan orang lain selamat, asalkan orang lain kagak kita zolimin. Nabi kan pernah ditanya, siapa itu muslim? Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang selamat orang muslim lainnya itu dari lisannya dan juga dari tangannya dia. Jadi dia kagak zolim sama orang. Itu syaratnya tuh. Kita boleh kerja nyari duit asal jangan zolim sama orang, jangan nyakitin orang. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, hifdzul lisan minadzam wal yad minad dam. Menjaga kita punya lisan dari caci maki. Jangan nyakitin orang kalau kita punya lisan. Kita punya omongan dijaga. Ya. Wal yad minad dam. Dan tangan kita jaga agar tidak ada yang berlumuran darah gara-gara kita punya tangan. Artinya jangan nyakitin orang juga. Tuh, syaratnya boleh kita yang keempat ini, yaitu menyibukkan kita memenuhi hajat dengan kita mencari nafkah, asalkan orang itu nggak ada yang zolim sama kita, nggak ada yang kita zolimi. Ya, wasalima laka dinuka, dan selamat bagimu dinuka, agamamu. Tuh, menkerja doang tapi agama nggak diperhatiin, sibuk nyari duit, sholat ditinggal, agama nggak diperhatiin. Idlam tartakib maksiatan, karena kamu tidak melakukan akan maksiat. Selama tuh kita kerja tapi nggak ngelakuin maksiat, aman. Tapi kalau kita mentingin kerja nyari nafkah dan kita ngelakuin kemaksiatan, agama kita tinggalin, maka ini bakal mendatangkan malapetaka, jauh daripada keberkahan hidup kita, jauh. Maka kan ada tuh dalam syair dikatakan, iza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kita ada dalam kenikmatan, emang udah kerja duit banyak segala macam, jaga, dirawat. Kenapa? Jangan sampai kita ngelakuin maksiat di situ. Kenapa? Karena maksiat itu dapat menghilangkan segala kenikmatan. Maksiat bisa mendatangkan bahaya segala macam. Nikmat bisa hilang keberkahannya gara-gara maksiat. Apa sih yang kita cari dalam hidup kita? Apa yang kita kejar dalam hidup kita? Kalau yang selama ini kita orientasi dalam kepala pikiran kita duit, yang kita kejar duit aja. Tapi kalau yang kita cari keberkahan, bukan hanya sebatas kebahagiaan punya uang banyak, Allah bakal kasih keberkahan. Kan dalam hadis qudsi dikatakan, ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak cucu Adam, aku menciptakanmu, kata Allah, untuk ibadah. Fala tal'ab, maka jangan kamu bermain-main. Wa qasamtu laka rizqaka, dan aku telah bagikan bagimu akan rizkimu, udah dijamin sama Allah. Fala tat'ab, maka nggak usah capek-capek. Apa yang kita lakuin dalam proses kita mencari rezeki, mau besar mau kecilnya, emang rezekinya segitu. Emang udah jaminan Allah. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, sampai nyungsep, sampai tengah malam juga masih dilakonin. Padahal kata Allah udah dijamin segitu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Aku udah jamin, aku udah bagi rezekinya segitu udah. Fala tat'ab. Enggak usah capek, enggak usah capek-capek. Kita ingat dulu belajar rumus fisika di sekolahan, bahwasanya tekanan itu bergaris lurus seimbang dengan nama yang namanya tekanan.
Betul apa kagak? Iya. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita banyak beban, banyak tekanan, maka bisa dipastikan kehidupan kita banyak gaya. Kalau orang udah banyak gaya, banyak pikiran. Padahal yang namanya hidup itu mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup itu luas, yang sempit hati kita. Hidup itu murah, yang mahal gengsinya kita. Kalau kita kagak mikirin gengsi, kalau pikiran kita sederhana, maka hidup kita bakalan lurus, anteng, simple aja. Yang penting kita punya keyakinan Allah bakal ngasih rezeki. Orang yang kagak kerja aja dapat rezeki, apalagi yang kerja. Cuman yang kerja ini jangan mengandalkan bahwasanya rezeki itu bakalan datang kalau kita kerja. Kalau nggak kerja, nggak datang. Ini yang salah. Kita harus punya keyakinan bahwasanya yang memberikan rezeki Allah, bukan dari pekerjaan kita. Kalau kita mencari rezeki itu karena pekerjaan, atau kita meyakini bahwa rezeki itu datang karena kita bekerja, maka ini salah. Allah bakal ngasih kemudahan kalau kita takwa. Kita kerja niatin buat ibadah, itu intinya yang pertama. Niatin kerja kita untuk ibadah. Akhirnya nanti dengan kepentingan atau aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, maka Allah akan kasihkan kemudahan dalam rezeki kita. Dan kita gunakan rezeki itu untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakal beres. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita kerja tapi ninggalin Allah buat apa? Kalau kita nyari duit tapi ninggalin ibadah buat apa? Yang kita kejar dunia, akhirat terlupakan. Ini yang salahnya di situ bagi kita. Ya. Bukannya kagak boleh kerja, tuh boleh. Imam Ghazali sampai nulis di sini bahwa fastagil bihajatika, sibukkan dirimu untuk memenuhi hajatmu. Tapi ingat tadi, selamat juga orang lain daripada tangan dan lisan kita. Artinya kita kagak boleh jolimin orang di dalam pekerjaan kita. Kagak boleh juga kita agama kita tinggalin. Artinya boleh kita kerja tapi selamat kita punya agama. Jangan sampai kita ngelakuin maksiat, karena tadi maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan. Fatanalu bidzalika darajat ashabil yamin, maka kamu akan mendapatkan dengan demikian itu darajatal ashabil yamin, akan derajat ashabul yamin. Siapa itu ashabul yamin? Ashabul yamin itu adalah orang-orang yang selamat. Kan dijelaskan bahwa ada 3 golongan tuh entar di akhirat. As-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun. Ini yang golongan tuh as-sabiqun. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. As-sabiqun itu adalah orang-orang yang terdahulu, artinya masuk surganya duluan. Orang-orang ulaika muqarrabun, orang-orang yang dekat sama Allah. Itu as-sabiqun. Tapi kalau ashabul yamin, nih, ini di bawahnya dikit. Dia namanya yang penting selamat aja dah. Dia juga bakalan masuk surga. Makanya disebut ashabul yamin adalah golongan yang kanan. Karena dia bakal masuk pintu surga di kanan. Ashabus shimal, orang-orang golongan yang di kiri. Yang ini dia bakalan masuk neraka. Masuk pintu sebelah kiri. Apa neraka? Orang-orang yang dia kerja nyari duit tapi agamanya dijaga, nggak ngelakuin maksiat, kagak jolim sama orang, maka dia dapat derajat ashabul yamin, orang-orang yang selamat masuk surga. Kalau memang idlam takun min ahli taroki, kagak bisa kita jadi dari ahli taroki. Ahli taroki itu apa? Ahli taroki itu kalau dalam bahasa tasawuf ada taroki, ada tanazul. Taroki itu berarti orang-orang yang dia melakukan perjalanan spiritual dari bawah ke atas. Kalau tanazul dari atas ke bawah. Ini taroki itu berarti mereka orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kemana yang masuknya? Ila maqamatis sabiqin, kepada makom-makom as-sabiqun, orang-orang sabiqun tadi. Siapa orang-orang sabiqun tadi? Orang-orang yang terdahulu, artinya duluan masuk surga. Orang-orang duluan yang masuk, artinya orang udah dekat banget sama Allah dia.
Orang kalau udah dekat sama Allah, contoh begini dah. Kalau saya nih dekat misalkan sama Bang Haji Wahyu, ada orang yang kagak dekat sama Bang Haji Wahyu. Apa bedanya? Orang yang gak dekat sama Bang Haji Wahyu datang mau minta duitnya, ada pakai proposal, pakai ngomong segala macam panjang lebar, ngelus, megang, segala. Ya, pakai proposal. Tapi kalau kita deket sama orang, kagak pakai ngomong, diam aja, cemberut aja segala macam. Enggak ngomong minta duit, ngelus-ngelus aja, mijitin dah, mijitin. Sehat Bang Haji? Iya gua tahu lu lagi butuh duit. Dah tuh. Kalau orang udah deket sama Allah nggak pakai ngomong, nggak pakai minta, nih makomnya beda gitu tuh. Makomnya beda yang begini. Kalau kita masih pakai ngomong nggak? Loh, pakai ngomong, pakai proposal lagi kita. Iya. Itu juga masih rada-rada 50-50. Ada dikasih, kadang kagak. Kalau nggak dikasih, minta terus ngedumel kita. Iya, apa ngata, pelit lu, medit, meledit segala macam. Tuh. Tapi ini kita derajatnya di mana kita? Ya. Selama ini apapun yang kita lakukan dalam perbuatan baik segala macam ini kita ibadah, ini menentukan derajat kita. Makom kita ada di mana? Terus ditingkatin, jangan merasa puas. Udah gue mah cukup ini aja udah, yang penting masuk surga. Ya nggak begitu juga, di surga juga ada tingkatannya. Di surga juga ada tingkatannya. Maka terus lakukan kebaikan, itu akan terus menambah tingkat kita di surga nanti. Fahadhihi aqalud darajati fi maqamatid din, dan yang derajat atau keadaan keempat ini yang dengan dia mencari nafkah itu adalah aqallud darajat fi maqamatid din, paling minimalnya derajat di dalam makom-makom agama. Cuman ini secara zahir. Ini secara zahir, bukan batin. Kalau kita bicara ini zahir, kenapa? Jangan kemudian kita meremehkan. Ya lo mencari duit doang, paling rendah lo derajatnya. Enggak gitu. Gua nih ngaji, jangan begitu. Ya, timbang kerja doang. Gedean gua derajatnya ngaji. Jangan begitu. Ini secara zahir. Ya, ini secara zahir. Secara batin, boleh jadi orang yang nuntut ilmu punya hati sombong kayak tadi, merasa lebih baik sama orang yang kerja. Tambah ambles dia, aspala sapilin. Paling rendahnya lagi, aspal. Aspal tuh rendah, makanya dinamain aspal, itu kan tainya minyak bumi, aspal. Paling bawah banget. Nah ini orang-orang yang begitu, biar kata dia tadi ada derajat di al-halatul ula, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, tapi hatinya kagak beres, ada penyakit, ambles juga dia. Malah lebih rendah daripada derajat yang ini. Derajat yang tadi dia mencari nafkah. Tapi kalau dia mencari nafkah, biar kata derajat zahirnya tadi aqallud darajat, tapi dia gunakan hartanya buat sedekah, buat ngebantu majelis taklim, buat ngebantu masjid, buat ngebantu musola, nyantunin anak yatim, nyenengin orang mulu. Ini yang afdolnya, ini yang lebih baik dan lebih utamanya. Dia gunakan harta dia. Maka tadi kalau kita mau kerja, niatkan lillahi ta'ala, biar jadi kerjaan kita sebagai ibadah, nggak sebatas kita nyari duit tapi juga dapat pahalanya. Dan yakinin bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah, bukan pekerjaan. Ini yang salah kita kalau kita punya pemikiran begitu. Kenapa? Contohnya kita dagang, hari ini dagangan kita laku, seneng apa kagak? Girang apa kagak? Yang ngasih laku siapa? Allah. Berarti kita girang kemana? Girang ke siapa? Girangnya ke Allah. Besokannya kagak laku, rugi yang ada. Seneng apa kagak? Kagak seneng. Siapa yang ngasih kagak laku? Allah. Berarti kita kagak seneng sama siapa? Nah lo, ini yang perlu kita poles keyakinan kita.
datang duit kagak datang, emang udah begitu adanya. Emang tadi udah dijamin, kali aja ntar dirapel sama Allah. Jangan bangga, gua nih hari ini kerja segini banyak. Itu rapelan mungkin dari yang kemarin. Iya, kita bersyukur aja. Ya. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati syayatin. Dan adapun setelah ini atau setelah daripada halat atau derajat yang ini adalah min marati syayatin, dari tempat-tempatnya atau derajat-derajatnya setan. Wa dzalika bi antastagila, apa? Jauhin nih makanya nih. Jangan sampai kepada hal-hal yang jangan sampai kepada selain hal-hal yang 4 ini. Selain daripada keadaan yang 4. Yang pertama tadi nuntut ilmu. Yang kedua tadi kalau nggak sempat nuntut ilmu kita lakuin ibadah, zikir, wirid, baca Quran atau sholawat. Yang ketiga kalau nggak sempat juga, maka ngegirangin orang, ngasih kebaikan buat orang, ngebahagiain atau ngasih bantuan segala macam. Dan yang keempat ini mencari nafkah untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Selain yang 4 ini, maka kita kudu jauhin. Kenapa? Karena itu adalah marati usyayatin, dari tempat-tempatnya setan. Contohnya apa? Bima yahdimu dinaka au tu'di abadan min ibadillahi ta'ala. Ya, nauzubillah min zalik. Apa? Dengan apa-apa yang menghancurkan dinaka akan agamamu. Ya, au tu'di abadan, atau menyakiti abdan akan seorang hamba min ibadillahi ta'ala, dari hamba-hamba Allah, ta'ala. Ngelakuin kezaliman juga namanya, maling, nyolong, nyopet, itu kan nyakitin orang lain. Atau hal-hal yang bisa menghancurkan agama. Apa contohnya? Ya tadi ninggalin ibadah, ya, itu sesuatu yang dapat menghancurkan agamamu. Fahadhihi rutbatul halikin, maka yang demikian ini adalah derajatnya orang-orang yang binasa. Kalau orang yang udah binasa, tempatnya nanti di neraka. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah kamu, antakuna fi hadhihi tabaqah, bahwa kamu adalah di dalam hadhihi tabaqah, ini derajat, di dalam ini derajat. Hati-hati kita. Ya kalau nggak bisa itu tadi kepater-paternya di derajat yang paling akal derajat, yaitu mencari nafkah yang kita isi waktu kita. Jadi ada 4 keadaan yang mesti kita isi tadi. Ingatin, yang pertama tadi apaan? Menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mengisi hari kita dengan ibadah dengan zikir atau baca Quran atau wirid, sholawat atau sholat sunnah. Kalau kagak sempet juga, isi hari kita dengan membahagiakan orang lain, ngajak makan orang, yang ngegirangin orang, sesuatu yang baik, nolong orang. Atau nggak sempet juga, mencari nafkah untuk diri kita atau untuk untuk keluarga kita atau orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, jadi itu. Mencari nafkah dengan tujuan niat lillahi ta'ala, dan kita punya keyakinan bahwa rezeki itu yang mendatangkan adalah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.